Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damardian. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi FPPS UPI. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Komunikasi Preferensi Manajemen atau CPM dari buku Introducing Komunikasi Theory Analysis and Application, Richard West and Lynn Turner. Oke. Jadi yang pertama tuh preferensi komunikasi teori manajemen. Apa sih sebenarnya itu? Nah, ini diungkapkan oleh Sandra Petronio pada tahun 2002, menyatakan bahwa CPM adalah teori praktis yang dirancang untuk menyelesaikan isu-isu sehari-hari yang dapat dijelaskan dari gambar di samping. Nah, mari kita lihat gambar di samping itu ada apa aja sih yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke, pertama itu ada Lisa. Lisa itu dia bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia nih merasa kebingungan kayak antara kehidupan pribadinya dan rekan kerjanya dan pekerjaannya gitu. Nah, di gambar pertama, Lisa ini mempunyai email perusahaan dan dia ketika bekerja di kantor, jadi mendapat spam warning dari emailnya dia kayak banyak banget nih spam warning. Nah, dia bukalah terus dihapus satu persatu. Nah, ternyata dari spam warning ini ada email dari pornografi itu, situs web pornografi. Nah, ketika dia mengetahui itu, dia tuh takut kalau bosnya itu akan tahu hal itu karena kan pakai email perusahaan, email pribadi perusahaan yang domainnya tuh perusahaan. Nah, dia takut rekan kerja juga tahu, nantinya mungkin dia akan diomongin lah sama rekan-rekan kerja, dia takut sama hal itu. Nah, setelah itu ketika makan siang dia ngobrol dengan temannya, teman rekan kerjanya. Jadi dia ngobrol, tapi teman rekan kerja ini terlalu mengulik-ngulik informasi pribadi dari Lisa. Lisa tidak merasa nyaman oleh karena itu. Dia merasa tertekan karena itu kan sudah masuk ke ranah pribadi menurut Lisa. Jadi dia tuh tidak perlu untuk terlalu menanyakan informasi pribadi dari Lisa. Yang ketiga, ketika Lisa pulang, dia ke kafe terlebih dahulu dan ketemu sama Erika, teman waktu dia masih sekolah. Ketika dia ngobrol dengan Erika, si Lisa ini curhat banyak lah ke Erika bahwa dia tuh merasa tertekan karena terlalu banyak tekanan dari orang lain, yaitu menanyakan tentang informasi pribadinya di dalam pekerjaannya, dan juga dia mengeluhkan tentang pekerjaan tentang ada spam warning dari email situs web pornografi. Nah, setelah dia curhat banyak tentang hal itu di pekerjaannya dengan Erika, akhirnya dia merasa lega dan ketika pulang ke rumah dia ditelepon oleh orang tuanya. Orang tua ini baik curhat lah ke Lisa kayak kayak hari-harinya tuh dia curhatin lah sama ke Lisa ini banyak informasi pribadi dari orang tuanya, dari mamahnya ini dia curahkan kepada Lisa karena Lisa ini sudah dianggap orang terpercaya lah karena ini masih dalam ranah lingkup keluarga menurut orang tuanya. Lisa mendengarkan hal itu. Setelah dia ditelepon orang tuanya, dia ketemu dengan teman sekamarnya. Tiba-tiba si Amanda ini marah dengan nada yang kesal. Dia marah-marah kepada Lisa. Dan ternyata masalahnya adalah si Amanda ini punya pacar. Pacarnya ini ketika pulang dari kampus, dia foto organisasi, dan pas foto organisasi di sampingnya itu ada wanita. Nah, Amanda cemburu lah. Dia tuh marah-marah kayak, ah kenapa sih cowok gue kayak gini, cowok gue tuh nggak peka, bla bla bla. Nah, pada pikirannya Lisa ini berkata dalam hati kecilnya kayak, ah Amanda, lu tuh terlalu mendramatisasikan suatu hal gitu kayak. Tapi si Lisa tuh tidak mengungkapkan karena dia menghargai perasaan dari Amanda, karena dia tahu kalau Amanda tuh sifatnya memang seperti itu. Nah, itulah mengapa privasi penting bagi kita untuk merasa terpisah dari orang lain, karena ketika terlalu banyak informasi yang tersebar, itu tuh ngebuat mungkin diri kita menjadi tidak nyaman karena itu informasi kita tuh kan informasi pribadi ya. Ketika tersebar mungkin bisa aja dijudge sama orang, dan juga kita tuh merasa tidak punya ruang sendiri karena informasi pribadi kita sudah tersebar kepada orang lain. Dan juga privasi memberi kita rasa bahwa kita adalah pemilik sah informasi tentang diri kita. Artinya yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola dari informasi pribadi kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kenapa komunikasi privasi manajemen masih relevan? Pertama, menarik karena menunjukkan tren disiplin ilmu dalam ilmu komunikasi. Nah, artinya ini tuh sangat berkaitan dengan teori-teori komunikasi lain, dan juga ini mengangkat isu-isu komunikasi, dan CPM ini tuh masih relevan dengan peradaban kita sekarang, media sosial khususnya. Contohnya dalam gambar sini, Lisa ini kebingungan, dia tuh memposting pacarnya ini di story itu public atau close friend aja. Nah,
Disitulah si PM itu diterapkan karena Lisa ini eh, Lisa ini baru berpacaran dengan pacar ini baru 1 bulan. Tuh dia bingung nih, kalau pacaran 1 bulan terus 1 bulan kemudian dia putus sama pacarnya, mungkin bisa aja dijudge sama orang lain karena ya masa pacarnya bentar banget, ini mah kayak cuma main-main doang gitu, di ibarat kata dari orang lain. Nah, kedua, terkait dengan antusiasme yang ditimbulkan oleh kebaruan bahwa CPM tumbuh secara spesifik dari fokus komunikasi. Nah, kenapa? Karena pada awalnya teori-teori komunikasi yang muncul itu hanya berfokus pada komunikasi massa, hubungan media, lalu komunikasi intrapersonal. Nah, muncullah sebuah teori baru yang ini hanya terfokus pada privasi, yang awalnya tadi orang itu nggak tahu ternyata privasi itu sepenting itu, dan lama kelamaan orang tuh sadar bahwa komunikasi itu penting, privasi komunikasi itu penting. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada asumsi komunikasi privasi manajemen. Nah, yang pertama, asumsi-asumsi dari CPM ini adalah manusia adalah pembuat pilihan. Kenapa manusia adalah pembuat pilihan? Contohnya, saya ingin menyebarkan informasi pribadi saya ya kepada orang lain. Nah, yang membuat pilihan itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain, teman-teman. Kedua, manusia adalah membuat aturan dan berikut aturan. Contohnya, saya punya informasi pribadi, lalu saya membuat aturan bahwa informasi pribadi saya tentang rahasia ini atau aib ini itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, pada diri saya menerapkan aturan tersebut dan saya mengikuti aturan tersebut. Ketiga, pilihan dan aturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan juga sebagai diri. Artinya, pilihan dan aturan manusia itu, kita tuh membuat pilihan tentang suatu hal yang mungkin akan kita sebarkan kepada orang lain, tapi kita juga menimbang-nimbang nih informasi mana yang memang layak untuk dikonsumsi orang lain atau tidak gitu. Mungkin bisa aja dia malah ngejudge ketika saya menyebarkan informasi pribadi saya seperti itu. Dan asumsi ini didasarkan dengan kriteria kehidupan relasional dicirikan oleh perubahan. Nah, ini contohnya ketika saya punya hubungan di kelas. Misal nih saya berkenal sama teman saya dan namanya Dava. Nah, saya berkenalan dengan Dava. Pada awal saya tentang informasi pribadi saya sangat terbuka. Kenapa? Karena saya baru pertama kenal dan itu menjadi suatu hal baru. Nah, selang 3 bulan 6 bulan kemudian hubungan saya itu mulai berkembang. Mungkin bisa aja saya ini malah menjauh dari Dava, Kak, dan menutup diri dari informasi pribadi saya untuk menyebarluaskan kepada Dava. Kenapa? Karena hubungan saya itu sudah renggang sama Dava. Bisa aja saya makin terbuka. Kenapa? Karena hubungan saya itu makin dekat dengan Dava. Seperti itu teman-teman. Mungkin saja bisa saja saya menjadi sahabat dari si Dava ini. Dan juga Petronio mencatat bahwa orang-orang membuat pilihan dan aturan tentang apa yang harus diceritakan dan apa yang harus disembunyikan dari orang lain berdasarkan kalkulus mental. Apa itu kalkulus mental? Kalkulus mental itu adalah memperhitungkan, yaitu resiko, faktor, atau juga hmm, masalah. Jadi kita tuh mempertimbangkan satu informasi pribadi kita kepada orang lain dengan cara kalkulus mental, yaitu memperhitungkan. Itu adalah definisi dari kalkulus mental, teman-teman, yang didasarkan pada kriteria seperti budaya, gender, dan konteks. Artinya, ketika budaya, misal di dalam sebuah kelas ada budaya namanya menyebarkan informasi pribadi itu tidak terlalu penting. Contohnya, saya cerita kepada si A. Nah, ternyata si A ini malah menceritakan kepada si B, dan si B ini malah menceritakan ke si C, dan si C ini menceritakan ke si D, dan si D menceritakan kepada saya lagi. Itu adalah sebuah budaya. Dan kedua, gender. Mungkin ketika saya cerita tentang informasi pribadi saya, contohnya kayak Dap, gua tuh kalau boker gayanya tuh kayang. Nah, mungkin bagi si Dapa itu adalah suatu hal yang lucu, kayak apaan sih, masa sih, kayak gua sih kalau boker gayanya bukan kayang tapi salto gitu kan. Itu kan kayak suatu hal yang lucu aja bagi cowok gitu, gender. Dan ketika saya menceritakan pada si teman-teman wanita saya, mereka tuh malah berpendapat kayak, ah najis, kayak ngapain lu boker gaya kayang, kayak nggak penting banget, padahal tuh gaya jongkok atau duduk kok juga bisa gitu. Malah mereka berpandangan negatif. Dan kalau konteks, contohnya konteks adalah misal saya punya hubungan suami istri. Nah, istri saya ternyata tidak perawan. Nah, karena dia tidak perawan, eh, istri saya tuh merasa tiap hari tuh ada yang janggal, kayak ada yang nyangkut lah di kepala. Dia tuh bingung mau mengungkapkan atau tidak. Nah, ketika
suatu konteks atau suatu eh, suatu perbincangan ini diobrolkan, mungkin aja bisa saja saya menerima atau tidak. Kenapa? Karena itu tergantung dalam pengalaman empiris saya pribadi seperti itu. Karena manusia adalah pembuat pilihan teman-teman, seperti yang pada asumsi pertama. Jadi seperti itu. Bisa aja saya tuh menjadi marah atau bisa aja saya menerima dia karena dia tuh punya alasan tentang masalah masa lalunya. Mungkin dia adalah korban pelecehan atau dia punya pengalaman masalah pribadi ya dimanipulasi sama pasangan sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah fungsi dari komunikasi privasi manajemen. Inilah teorinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.